Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir yang sama kita muliakan, sesepuh kita Mukarram Ustaz Bashir, Ustaz Nimin, juga sahibil musibah almarhum Bapak Ahmad dan keluarga besar Ustaz Rashid, dan juga guru-guru kita Al-Mukarram ke Syukran Makmun, ke Chongli, kemudian Ustaz Rusli SPDI, Ustaz Ahel, Ustaz Bazi Ali, Ustaz Imam Abi Syauki, Ustaz banyak banget ya Ustaz. Yang lain-lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin atau tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan guru-guru kita sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Namun beberapa keterangan syafaat itu bukan cuma di akhir sebetulnya. Hari ini mudah-mudahan kita juga dapat syafaat, di waktu-waktu selanjutnya pun dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam karena memang sudah cukup banyak yang disampaikan oleh guru kita. Saya hanya sekedar mewakili daripada sahibil musibah, karena bagaimanapun kalau kata jamaah ini udah kayak rumah sendiri sebetulnya. Karena kegiatan saya di sini malam Senin sama malam Kamis. Malam Senin itu kajian tafsir, malam Kamis itu kajian hadis kalau nggak salah, atau sebaliknya gitu. Karenanya sudah sering di sini gitu. Oleh sebab itu saya hanya mewakili daripada sahibil musibah. Pertama, mengucapkan syukran katsira. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas kehadiran para jamaah sekalian dari sejak hari pertama sampai hari yang ketujuh. Seluruh langkah, seluruh gerak, dan seluruh doa mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari sahibil musibah, mungkin dalam jamuan, dalam penerimaan tidak menyapa dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir saya sekedar mengingatkan bahwa tadi juga sudah disampaikan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sampai pasti datang tepat waktu dia. Ya, tidak ada satupun yang bisa menundanya, tidak ada satupun yang mendahuluinya. Ketika ajal sampai pokoknya dia tepat waktu, gitu ya. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar nazir, sekedar peringatan. Ketika roh itu dicabut, maka Allah angkat roh ini. Kemudian jenazah ini diproses, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan.
Kemudian ketika dimakamkan baru ruh itu dikembalikan lagi, dikubur. Di saat itu barulah diproses dengan berbagai macam proses dalam kubur. Hari pertama tadi disampaikan hari terberat. Beberapa ulama menyampaikan bahkan sampai di 7 hari pertama itu Allah kasih siksa dengan 7 siksa yang berbeda. Jadi kalau siksanya 7 kali 7 berapa itu? 49 siksa. Yang siksanya itu satu harinya sama halnya dengan 1000 tahun ketika hidup di dunia. Berarti 7000 tahun begitu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia punya rasa sakit 700 tumpuk. Rasa sakitnya itu sampai sebegitu. Bahkan ketika seseorang dicabut dimakan dia punya daging, dikoyak dia punya kulit, itu pun akan terasa begitu sakitnya ketika kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini kena jarum saja, sakit nggak kira-kira? Maka itu kita digigitin oleh belatung itu, ini masih terasa itu hadir. Belum lagi kata Imam Ghazali, yang paling berat itu adalah siksa rasa, siksa perasaan. Karena hari itu mata ini masih bisa melihat hadirin. Mata masih bisa dikasih lihat, telinga masih bisa dikasih dengar. Apa yang dia lihat? Dia lihat anak cucunya. Mau menggendongnya sudah habis masanya. Dia mau menimang-nimangnya sudah tidak lagi ada kesempatan untuknya. Hadirin rahmati Allah. Bahkan dia pandang wajah istrinya, dia pandang wajah daripada pasangan hidupnya, dia ingin menyentuhnya, memeluknya, sudah tidak lagi ada kesempatan itu hadir. Maka subhanallah, rasa rindu masih ditanamkan di saat itu. Makanya dalam kajian rindu hadirin, orang yang mati karena rindu itu syahid. Pernah nggak ada yang kangen terus mampus ya kan? Ya, itu syahid. Jadi begitu rasa, karena memang begitu beratnya rindu itu. Kama qala Dilan ya. Kama qala Dilan, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Habib Dilan itu. Ya subhanahu wa ta'ala ya. Jangan kau rindu katanya ya, biar aku yang menanggung rindu itu. Ya nggak bakal kuat sebab berat rindu itu ya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa itu terus berlangsung. Ya. Belum lagi nanti ada orang yang menuntut, nanti ketika dibangkitkan kembali orang menuntut dan sebagainya. Maka dalam 7 hari pertama itu yang paling diharapkan tadi guru kita sampaikan doa. Ya. Di saat itu muncul kecemburuan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sebagian yang lain, oh enak dia dapat doa. Tapi sebagian yang lain meneteskan dari matanya darah yang luar biasa. Kenapa? Menangis. Kenapa dia mendapatkan rahmah dari orang yang hidup, doa-doa kita ini, sementara sebelahnya dia tidak dapat apapun dari orang yang hidup. Oleh sebab itu hadis subhanahu wa ta'ala, orang mati itu punya rasa beda-beda. Di kubur itu punya rasa beda-beda. Orang yang waktu hidupnya rajin ngajinya, maka doa terus mengalir kepadanya, gembira dia punya kuburnya. Raudhah min riyadil jinan. Sebagian orang yang ketika hidupnya jauh dari majelis ilmunya, dia punya teman tidak ada yang saleh satupun, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ada aliran kasih sayang kepadanya. Ini juga siksa yang luar biasa hadirin. Tersiksanya apa? Dia melihat kawannya dapat kiriman. Hadirin, anggap begini, orang kesiksa itu begini. Kita punya tetangga, ya ini orang dengki. Dia punya tetangga. Tetangganya minggu ini beli TV baru, nyesek dia punya dada. Udah TV baru lagi aja ya. Minggu selanjutnya ini tetangganya beli motor baru, burem dia punya mata.
Minggu selanjutnya tetangganya punya mobil baru, corona dia. Nah, hadirin, itu saking sama halnya ketika orang ketika hidup di dunia nggak hadir di majelis ilmu, dengkinya masih ke bawah sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dah segitu aja dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah ini jadi peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat ya, dan mudah-mudahan kita khususkan buat almarhum Bapak Ahmad bin Gading. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan menjadi keluarga yang selalu sabar dan tabah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Bapak Ahmad bin Gading, Allah yaghfir lahu dunubahu wa yataghasyahu bi rahmatil farashillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Nanti untuk doa kita mohonkan ke Chongli untuk berdoa. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada para jamaah dan mohon maaf pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Walafu minkum hadanallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.